malam semua, salam sehat. Kita jumpa lagi di KBC Rise hari ini, memulai minggu pertama Kamis di bulan Agustus. Kita punya edisi spesial sepanjang bulan Agustus ini. Dan malam hari ini kita spesial banget, kita bakal ngobrol asik bareng para narasumber perempuan-perempuan keren yang bersedia membagikannya untuk kita semua hari ini. Nah, untuk memulai obrolan yang asik ini, mari kita dengarkan salah satu performance dari Vera Anastasia, seorang penyanyi soprano yang berbakat ya. Jarang-jarang loh ada perempuan yang nyanyi bagus begini. Jadi silakan, kita akan mendengarkan lagu yang dibawakan adalah berjudul Ibu Pertiwi. Jarang kita dengarkan lagu ini, tapi setiap kali mendengar kita akan mengingatkan kita akan kecintaan kita kepada Indonesia. Silakan Vera Anastasia. Oke. Lihat Ibu Pertiwi sedang susah hati. Matanya berlin, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti, menggembirakan Ibu. Ibu cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Yeay. Terima kasih Vera. Ya, silakan Terima audiens kasih. kalau ada yang ya, thank you banget. Saya sampai merinding dengarnya. Oke, bisa teman-teman kalau misalnya ada yang mau kasih applause atau mau kasih jempol, silakan deh buat Vera. Vera akan nyanyikan satu lagu lagi nanti di akhir acara, jadi tunggu aja penampilan luar biasa lainnya nanti setelah kita terakhir ya. Terima kasih. Hari ini juga kita kedatangan tamu, seorang perempuan hebat yang juga ingin memberikan kata sepatah dua patah kata dalam momen yang baik ini. Beliau adalah Ibu Ratri Wahyu Mulyani, Ketua Fornas Perempuan Bhinneka. Wah, saya juga baru pertama kali dengar nih. Nanti saya ingin dengar juga Ibu Ratri. Dipersilakan Ibu Ratri, apakah sudah siap? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kolaborasinya seluruh panitia atas kerjasama KBC Kingdom Business Community Indonesia dengan Fornas Perempuan Bhinneka Tunggal Ika.
Fornas Bhinneka Tunggal Ika berkomitmen akan terus berada di rel guna terciptanya masyarakat yang tetap cinta dan menjaga keberagaman di bumi Indonesia, dan akan terus bersolidaritas atas nama kemanusiaan di dunia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Senangnya malam ini saya bisa dikelilingi perempuan-perempuan hebat, dan kita masih bersatu padu menghadapi pandemi COVID malam ini. Narasumber diskusi perempuan saksikan adalah perempuan yang memang di bidang. Saya sempat membaca beberapa story dari semua. Terima kasih kepada Ibu Natalia Wanisabu, Dr. Grace Hananta, dan Mbak Lola Amaria. Terima kasih atas kesediaannya sharing malam ini. Saat ini kita tengah dalam kehidupan yang akan, atau bisa disebut revolusi industri 4.0 atau akan sampai pada era 5.0. Yang artinya era itu akan dalam kehidupan yang semua hidup akan dalam praktis. Kita tidak akan lepas dari dunia digital dan sebagainya. Saya senang sekali malam ini saya bisa banyak dari narasumber pastinya. Tanpa berpanjang lebar, silakan. Semuanya pasti akan dijawantakan oleh perempuan-perempuan hebat narasumber nantinya. Sekali lagi terima kasih. Akhir salam sehat untuk kita semua. Semangat dalam diskusi. Teruslah bergandengan tangan untuk Indonesia yang beragam. Nantinya bagi teman-teman perempuan yang belum pernah tahu tentang Fornas Perempuan Indonesia, bisa menghubungi saya, menghubungi Pak Oscar yang setiap saat juga selalu menjadi mentor saya juga. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ratri atas sambutannya. Saya juga ingin tahu nih Fornas Perempuan Bhinneka Tunggal Ika apa gitu ya. Salam kenal juga. Ya, terima kasih. Sebentar lagi saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bisa tolong untuk ditayangkan. Ya, terima kasih. Oke. Hari ini kita ada di program RISE. Nanti teman-teman yang ingin bertanya Q&A bisa mengetik pada browser Anda di alamat ini, maupun kalau misalnya pakai menti.com juga bisa, dan masukkan kode 527112 ataupun dengan scan barcode ini di handphone Anda masing-masing. Selanjutnya, ya, peserta yang nanti akan bertanya akan diberi kesempatan bertanya secara live, bisa menggunakan fitur raise hand, dan akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber nanti. Silakan. Selanjutnya, ya, kami juga akan memberikan form feedback pada akhir acara, dan Anda bisa mengetik pada browser Anda seperti alamat berikut maupun pada menti.com dan memasukkan kode yang ini 355762 maupun scan barcode ini. Selanjutnya, silakan. Nah, ini yang paling menarik nih. Nanti kita bakal ada quiz, habis itu Anda silakan mengisi feedback dulu ya, feedback. Kemudian kita akan mendapat hari ini kebetulan diberi sama Bu Wani 40 kartu flash persembahan dari BCA, tuh kan, keren kan?
Terus ada juga snack atau makanan enak ya. Nanti saya juga minta nih bagian makanan enak dari Mbak Lola yang nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak tentang ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya Bu Wani dan Mbak Lola. Dan terima kasih untuk teman-teman untuk tidak merekam sesi ini dalam bentuk apapun. Ya, ikuti juga, follow, join, subscribe KBC Community di sosial media. Alamatnya ada di bawah. Kita bisa gabung di Telegram maupun di YouTube maupun di Instagram. Silakan di follow, di join, subscribe, komen, like, share gitu ya, sama save. Silakan. Lanjut. Ya, silakan dilanjut. Ya. Nah, saya ingin informasikan juga bahwa malam hari ini acara kita itu juga ada yang mendukung. Salah satunya, silakan Pak lanjut slide-nya. Didukung oleh elabram.com, HR Solutions and Recruitment Firm dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara. Jadi Anda bisa mengkonsultasikan kebutuhan human resources atau talent untuk perusahaan Anda dengan konsultan kami. Silakan diakses di elabram.com. Silakan lanjut. Kita juga didukung hari ini oleh RC Trusted. Wah, ini kecepatan nih kayaknya slide-nya. Bisa ya, IT company. Jadi kalau Anda membutuhkan ERP dan Excellent Solution, silakan menghubungi. Kemudian kita juga didukung oleh 3DT Optima Production. Mereka adalah perusahaan rekaman musik dan artis manajemen yang diantaranya adalah di dalamnya artis papan atas Afgan, Maudy Ayunda, Arman Maulana, dan Sherina. Keren ya yang mendukung kita hari ini. Terima kasih Pak. Silakan dilanjut. Oh ya, saya belum perkenalkan. Nama saya Ruani, saya dari KBC Surabaya. Hari ini saya tandem dengan Bu Yuli Gloria dari KBC yang di Jakarta. Jadi kita berdua akan host dan moderator hari ini. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Yuli untuk memperkenalkan para narasumber kita semua. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Ibu Ruani. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman KBC RISE dimanapun saat ini berada. Malam hari ini kita telah hadirkan 3 orang narasumber. Ketiganya adalah perempuan, cantik, keren, hebat, dan sangat menginspirasi. Siapa saja mereka? Ya, yang pertama adalah Ibu Wani Sabu, Executive Vice President Center of Digital BCA. Yang kedua, yang tidak kalah cantiknya, Dr. Grace Hananta, Holistic Doctor, Health and Life Motivator. Dan yang ketiga, sudah kita kenal semuanya, Mbak Lola Amaria, Film Director dan Produser Culinary Entrepreneur. Ya, inilah ketiga narasumber kita malam hari ini. Kita akan mulai. Kita mulai dari Ibu Wani Sabu. Silakan Ibu Wani. Hai, selamat malam, perempuan kebanggaan Indonesia. Selamat malam Bu, silakan Selamat malam Bu. juga buat bapak-bapak yang selalu mendukung perempuan Indonesia. Nah, kalau ditanya hari ini saya mau sharing apa sih? Saya seorang perempuan, saya banker, dan saya membidangin digital. Jadi hari ini saya akan sharing tentang perempuan dan digital. Jadi kita hari ini cerita tentang digital ya, karena terjadi perubahan saat ini dari yang monolog ke digital. Nah, kalau kita cerita tentang digital, kira-kira negeri kita sudah siap masuk ke digital belum sih? Ayo. Pastinya sudah. Kalau kita lihat hasil survei, 64% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet loh. Jadi sudah di atas 50% nih orang-orang menggunakan internet. Terus yang takjubnya lagi, dalam satu hari penggunaannya 7 jam 59 menit. Wow, kayaknya ini melebihi jam tidur kita ya. Atau ini udah sama nih dengan jam kerjanya kita.
Padahal kita tidak kerja di bidang teknologi mungkin, kita tidak bekerja di bidang digital mungkin. Tapi kita menjalankan 8 jam bersama internet. Tapi kalau kita tanya nih, kira-kira menurut teman-teman yang sering mengakses digital itu perempuan apa laki-laki? Ayo. Yang sering belanja online siapa ya? Yang suka main TikTok siapa ya? Ternyata hasil survei 48,5% perempuan menggunakan internet dan 51,5% adalah laki-laki. Jadi sebenarnya perempuan masih kurang dibandingin laki-laki, dan ini sama persis dengan hasil yang ada di digital bankingnya BCA. Kebetulan saya dari BCA, ini adalah hasil di mana transaksi digital BCA. Pengguna prianya 57% dan pengguna wanitanya 43%. Jadi ada selisih 14% nih. Bapak Ibu, ada selisih. Kenapa sih? Kok bisa selisih? Nah, kalau kita lihat nih, kita lihat ya. Sering kan dengar ibu-ibunya begini. Aduh, bantuin mama dong, belanja di Blibli. Tolongin mama dong, belanja di Bukalapak. Mama susah nih, kalau pakai HP belanja-belanja begitu. Atau bisa juga kayak gini. Ibu harus ke bank nih, ibu harus transfer ke adik. Ih, ibu pakai aja M-Banking. Aduh, ibu susah kalau pakai M-Banking. Nanti salah-salah lagi transfernya. Atau pernah juga kan, Dek, jemput Bunda ya. Bunda di Plaza Senayan. Terus kita gini, Bunda naik Gokar aja, naik Grab aja. Aduh, jangan deh, pokoknya Ade harus jemput Bunda. Bunda bingung pakai begitu. Tapi kita nggak pernah kan dengar ada yang kayak gini. Jemput ayah dong, ayah mau pulang nih. Kebanyakan ibu-ibu yang seperti itu. Padahal mau tidak mau, saat ini terjadi disrupsi sosial, kita harus masuk ke era digital. Nah, kenapa sih? Apalagi buat perempuan-perempuan yang masuk ke bisnis, yang sedang berbisnis gini ya, karena customer kita, masyarakat kita, behaviornya pada saat ini adalah mager. Mager itu apa sih? Males gerak. Apa-apa males, ya kan? Apa-apa males. Sekarang aja kalau kita tanya orang punya WA nggak sih? HP-nya punya WA nggak sih? Karena kita lebih suka mengetik daripada bicara. Jadi bicara aja kita males loh. Makanya kita kadang-kadang mendapat sebutan kayak gini nih, kaum rebahan. Ya, jadi apa-apa kita males. Jadi hasil survei juga nih, kalau mau bisnis kita berhasil, kita harus masuk ke dunia digital. Karena nasabah kita adalah nasabah digital yang saat ini gitu. Nah, kita lihat. Saya sangat suka dengan perusahaan Gojek. Kenapa? Karena Gojek ini sangat mengikuti behavior customer. Dia tahu banget customer kita behaviornya sekarang adalah mager, kaum rebahan. Jadi kalau ibu-ibu yang malas masak, ada GoFood. Malas bersihin rumah, ada GoClean. Aduh, malas nyetir nih, ada Gokar. Makanya perusahaan Gojek mereka selalu berinovasi mengikuti behaviornya customer-nya. Begitu juga kalau bank, ditanya bank digital paling bagus siapa? Karena saya dari BCA, saya sebut saja BCA. BCA. Semuanya sudah serba digital. Dulu kita mau buka rekening, harus ke cabang, mungkin butuh 3 jam, karena kita butuh dandan dulu, nyetir dulu, parkir dulu, antri dulu, baru buka rekening. Sekarang buka rekening BCA cukup 8 menit, rekening kita jadi. Karena kita bisa pakai langsung pembukaan rekening online. Nah, makanya karena BCA sudah go digital duluan pada masa pandemik seperti ini,
BCA tidak terlalu ngaruh dengan kondisi seperti sekarang. Kenapa? Karena kami sudah melangkah duluan. 97,5% transaksi BCA itu adalah digital. Hanya 2,5%, 2,5% transaksinya di cabang. Ayo, nggak kebayang kan? Ternyata yang ke cabang itu hanya 2,5%. 97,5% adalah transaksi digital. Jadi pada saat, oh ternyata orang-orang harus stay at home, BCA tidak terlalu khawatir. Karena kami bisa banking from home. Customer kami bisa transaksi melalui di rumah saja. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang sudah serba online. Ibu-ibu pasti paling jago. Kalau di online ngapain, Bu? Belanja online. Nah, kan kita taunya belanja online gitu ya. Nah, sekali-sekali kalau belanja online kita kan menghabiskan uang. Nah, padahal kita juga bisa bisnis online loh. Bisnis online itu sangat gampang. Apa sih kemampuan kita saat ini? Kita pinter masak, ya coba kita jualan lewat online, seperti itu ya. Kita ternyata dulunya guru matematika loh. Atau kita jago loh ngajarin anak-anak kita matematika. Kita juga bisa menawarkan jasa kita lewat online. Bisa menghasilkan duit juga buat kita. Kemudian kadang-kadang perempuan suka agak tidak ingin bertransaksi lewat digital. Karena kadang-kadang kayak kagok lah, takut lah, belum mencoba sudah takut duluan. Padahal coba aja, justru online itu sangat nyaman. Apalagi sekarang anak-anak kita sekolahnya lewat online. Jadi perlu mama loh yang mendampingin, perlu mama juga yang ngawasin. Kalau mamanya tidak mengerti online, bagaimana bisa menjaga anaknya, bagaimana bisa mendampingin anaknya. Jadi coba-coba aja di online, seperti itu. Kemudian kita juga bisa update knowledge, ya. Kita bisa menjadi perempuan yang lebih luas wawasannya. Jadi kita memperdayakan digital untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat ini gambar apa sih? Gambar botol sambal. Sebelah kiri adalah botol sambal zaman dulu ya. Dimana kalau kita mau mengeluarkan sambalnya, kita harus kocok. Akhirnya sambalnya keluar di piring kita. Sepiring sambal semua. Tapi yang sekarang, coba yang lihat yang sebelah kanan. Tutupnya ada di sebelah bawah. Kemasannya adalah plastik yang lembut. Kita tinggal pencet, sambalnya bisa keluar. Dengan sesuai dengan kehendak kita. Kalau mau keluar banyak, picitnya yang lebih kenceng gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, botol sambal aja berubah. Masa kita enggak sih? Ya kan? Jadi kita harus mengikuti customer experience-nya kita, customer behavior-nya kita. Nah, kita coba sekarang lihat di mana banyak perusahaan yang terlambat digital. Apa yang terjadi pada saat kita terlambat digital? Ternyata market share kita udah diambil sama orang lain. Dulu kita kalau mau denger lagu harus beli CD kan? Zaman kuliah dulu saya paling suka ke Distara. Beli lagu, padahal lagu yang kita suka cuma satu. Tapi kita harus beli CD yang isi lagunya 10 lagu. Yang kita dengar lagu itu terus. Kalau sekarang kita bisa dengar dari Apple Music, Joox, kayak gitu ya. Jadi satu lagu aja kita udah mau pilih lagu mana aja bisa. Terus kalau dulu kita kalau foto-foto pakai apa? Kodak. Kita sudah cetak 12 foto, cuman satu yang cakep. Sekarang kita pakai foto pakai apa? Pakai handphone, Bapak Ibu, pakai handphone. Seneng sekali kita kalau foto pakai handphone. Kita nggak perlu ke salon dulu make up. Ada aplikasi kok yang bisa make over kita. Kalau kita lagi pipinya cabi, kita bisa kurusin. Kalau mata kita cipit, kita bisa gedein gitu ya. Gigi kita kuning, kita bisa putihin. Kita juga bisa merubah. Lebih 30 tahun lebih muda, 10 tahun lebih tua, nah, itu juga bisa diatur seperti itu. Dan sekarang kita lihat, masih sering nggak kita ketemu loper-loper koran?
Udah hampir tidak ada. Dulu kita langganan tabloid bola, tabloid dulu ada Bintang, kayak seperti itu ya. Sekarang kita udah nggak menemukan lagi. Sekarang kita bacanya kompas.com, detik.com, seperti itu. Nah, Dep Store. Kenapa sih banyak yang tutup Dep Store? Karena orang-orang lebih suka belanja di online. Apalagi online ada yang menawarkan kayak begini. Kalau nggak cocok bisa balikin kok. Bisa ditukar kok. Nah, iya kan? Cuman kadang-kadang katanya gini, kalau belanja online itu sering nggak cocok loh ukurannya. Kelihatannya bagus, tapi kok pas dipakai nggak oke ya. Tapi namanya kalau ibu-ibu kan suka cerdas tuh ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh gini, belanja online-nya. Ke tokonya, ke outletnya, buat nyoba-nyobain, bagus atau tidak ya, ngepas nggak di badanku. Ukuranku S, M, L, atau apa ya. Nyoba di tokonya. Setelah nyoba, belanjanya nggak di tokonya, tapi di online. Yang lebih sedih lagi, transaksi online-nya di depan kasir. Ini ya Mbak, barangnya ini ya Mbak, aku transaksi ya, tapi transaksinya di online di depan kasir. Itu teganya gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang udah transformasi digital semua. Jadi mau nggak mau kita harus terima. Nah, ini ada cerita lagi nih, cerita temenku nih. Kalau dulu kita mau punya restoran gimana? Kita harus menyediakan kadang-kadang ya udah sedia 100 porsi, yang kejual cuma 20 porsi. Terus kita harus menunggu customer-nya datang. Kita harus standby. Ini yang konvensional. Tapi yang sekarang, cara digital. Ini cara cerdasnya Mbak Lola yang kebetulan hari ini juga narasumber. Ini perempuan yang sungguh cerdas ini ya. Nah, kalau dulu di Instagram, saya kalau lihat Instagramnya Lola, kalau dulu saya selalu gini, Mbak Lola hari ini ngapain ya? Lagi bikin film nggak ya? Lagi latihan nembak nggak ya? Lagi jalan-jalan kemana ya? Tapi tahu nggak sekarang, kalau saya lihat Instagramnya Mbak Lola, hari ini Mbak Lola masak apa ya? Kue yang enak itu hari ini ada PO nggak ya? Karena ada kue kesukaan nih. Kue Nona Gemes, bener ya Mbak Lola ya, kue Nona Gemes yang hijau-hijau itu, oh itu favorit banget. Jadi Bapak Ibu yang ikut acara ini juga boleh loh searching Instagramnya Mbak Lola, itu makanannya enak-enak. Ini cerdasnya Mbak Lola nih, apalagi di COVID ini saya rasa omsetnya Mbak Lola naik dengan pesat. Ya, jadi COVID ini juga kadang-kadang membawa sebuah hal yang positif gitu ya. Saya sebenarnya juga terima kasih juga dengan COVID. Nah, karena kondisi COVID inilah banyak sekali hal-hal yang beralih ke digital sekarang. Mau nggak mau kita tidak boleh keluar rumah, kita harus di rumah. Digital itu adalah jawabannya. Nah, ini sukses terus nih buat Mbak Lola. Aku juga pesen loh. Sering pesen. Nah, ini manfaat. Kita tidak perlu takut dengan digital, coba aja, jangan bilang, aduh mama takut nih, aduh mama gaptek nih, gitu. Coba aja, belum coba aja udah bilang gaptek. Sebenarnya digital itu membuat kita sangat nyaman. Gak buka rekening, cukup lewat handphone, nyaman sekali. Gak usah susah-susah ya. Kemudian murah. Dulu kalau Mbak Lola mau bikin kafe, bikin restoran, dia harus menyewa tempat, membeli tempat, bikin rak, dan segala macam. Sekarang cukup modal Instagram aja atau Facebook. Jangkauannya juga luas. Kalau kita dulu jualan cuman bisa ke teman-teman dekat kita, sekarang seluruh Indonesia kayaknya bisa kali pesen brownies-nya Mbak Lola. Ya. Kemudian mudah mendapat informasi. Indonesia Timur lagi gempa, kita juga sudah tahu. Indonesia Timur lagi ada gempa misalnya. Kemudian kita banyak kesempatan baru yang kita bisa coba dan banyak sarana hiburan. Kita bisa nonton, bisa mendapat ilmu pengetahuan lewat digital. Tapi juga harus hati-hati. Ini Bapak Ibu, kita harus tahu juga, pahamin prosesnya. Kalau kita pakai Instagram, kita Twitter, hati-hati juga prosesnya gimana sih? Informasi apa sih yang nggak bisa kita berikan? Nggak semua informasi kan? Nah, karena kita juga harus waspada loh dengan kriminal.
dengan transaksi-transaksi digital itu juga harus waspada kriminal. Misalnya kita pakai GoPay, kita pakai internet banking, itu kita juga harus waspada. M-banking ya, jangan berikan nomor PIN kita, jangan berikan OTP-nya kita kepada orang lain, karena itu adalah nomor yang hanya boleh kita miliki dan kita tahu. Kemudian jangan kecanduan dong. Masa dari pagi sampai malam main digital, main internet, terus malam nggak tidur sampai pagi masih lagi baca-baca Facebook, Instagram gitu ya. Harus ingat, anak-anak juga butuh kita, suami juga butuh kita gitu ya, jangan kecanduan. Dan yang ini juga paling penting, rentan hoax Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapatkan informasi jangan langsung di-sharing karena belum tentu benar. Terutama ibu-ibu nih, biasanya pingin menjadi orang yang pertama memberitakan sebuah berita, pada berita itu belum tentu benar. Nah, ini harus hati-hati karena ini ada sanksinya loh Bapak Ibu kalau kita menyebarkan berita yang tidak benar. Ada di Undang-Undang ITE juga pasal 28. Nah, salah-salah kita bisa kena hukuman 6 tahun, bayar 1 miliar. Atau juga ada di Undang-Undang nomor 1, pasal 14 sampai 15, itu hukumannya 10 tahun. Jadi tetap berhati-hati, walaupun kita harus masuk ke dunia digital, kita harus hati-hati. Jadilah perempuan Indonesia yang cerdas berdigital. Ini sharing singkat dari saya, nanti kita bisa lanjut di tanya jawab. Wow, luar biasa penjelasannya Ibu Wani Sabu. Kita beri aplaus dulu ya buat Ibu Wani Sabu. Luar biasa sekali Bapak Ibu penjelasannya, sangat jelas, sangat menginspirasi, dan Bapak Ibu ingat-ingat apa yang dipesankan oleh Ibu Wani Sabu ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah nggak tahan, pengen bertanya kepada Ibu Wani ya, karena cara Ibu Wani menyampaikan enak sekali dengarnya, saya sampai terpesona ya, suaranya, gerakan tubuhnya, dan apa yang disampaikan itu semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan digital. Baik, ditahan dulu yang mau bertanya ya, nanti boleh sampaikan di Mentimeternya. Saya panggilkan lagi narasumber kami yang kedua, yaitu Dr. Grace Hananta, Holistic Doctor, Health and Life Motivator. Ya, silakan Dr. Grace. Halo, selamat malam. Selamat malam Dr. Grace. Selamat malam dokter. Halo semua Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan sejahtera ya. Oke, dan hari ini karena tadi sudah ada Ibu Wani Sabu yang luar biasa menyampaikan, betul-betul memang kita di era yang digital ini juga harus melek teknologi ya Bu Wani ya. Jadi kita juga harus terus belajar mengenai apa sih perkembangan teknologi supaya kita nggak jadul gitu ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan membawakan tema pastinya tentang kesehatan, bagaimana caranya kita tetap menjaga kesehatan walaupun di kondisi disrupsi sosial nih pada saat ini, yaitu dari pandemi COVID-19. Boleh saya share materinya ya, Bapak Ibu sekalian? Oke, saya akan sharing mengenai disruptions and healthcare. It's about how to take control of your health in the new era. Nah, pastinya kalau kita ngobrolin lebih lanjut, pasti penasaran, sebetulnya siapa sih Dr. Grace gitu ya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Grace Hananta, Certified Hypnotherapist. Saya seorang medical doctor yang juga seorang life and wellness coach. Saya juga saat ini sedang aktif sekali dalam menggerakkan gerakan pakai masker di Asosiasi Gerakan Pakai Masker di Komite Kampanye Publik. Jadi mungkin kalau di sini Bapak Ibu sekalian ada yang ingin juga kita bergotong royong menggerakkan, menyelamatkan Indonesia, negara kita tercinta dari krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi, makanya saya mengundang untuk juga bergabung bersama dengan saya di Gerakan Pakai Masker ini. Dan saya juga seorang nutrition and detoxification expert, public speaker, dan juga host dan presenter di beberapa televisi nasional. Saya berprakteknya private dan juga sebagai corporate wellness consultant. Itu dia dari saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang menghadapi
yang pastinya pandemi COVID-19 tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Yang kita lihat, sebetulnya ada fenomena gunung es di sini. Di mana memang sudah terkonfirmasi kasus per hari ini saja sudah 118.000 lebih yang terkonfirmasi positif, kemudian yang meninggal sudah mencapai lebih dari 5.000-an jiwa, kemudian yang dirawat sekian jumlahnya. Tetapi yang paling penting adalah kalau fenomena gunung es itu berarti ada hal yang kita tidak lihat lebih dalam daripada yang kita lihat dari data-data tersebut. Mungkin saja banyak sekali kematian yang tidak terhitung. Ada juga banyak COVID-19 yang akhirnya hanya terdeteksi sebagai penyakit kronis saja. Dan banyak yang asimptomatik atau kita sebut sebagai OTG. OTG adalah orang tanpa gejala, yang sekarang pun orang tanpa gejala sudah mencapai 80% dari kasus yang terkonfirmasi positif. Jadi ini ada cerita, sebetulnya ada beberapa waktu lalu, saya ada ingin diundang di salah satu TV nasional. Kemudian TV tersebut akhirnya menginformasi saya 2 hari sebelum hari H, mereka melakukan swab test. Dan hasilnya ada beberapa orang, hampir 10 orang yang terkonfirmasi positif COVID, tetapi rata-rata mereka semua adalah OTG. Wow, betapa bahayanya OTG. Karena kalau kita tidak melakukan tes, maka kita tidak tahu apakah orang tersebut OTG atau tidak, apakah kita OTG atau tidak. Sehingga kita harus berhati-hati pada saat ini, walaupun sudah kesannya new normal, kita bisa berkumpul, ya kadang-kadang kita bawa aja nih maskernya, tetapi pada saat bertemu dengan teman-teman dekat, sahabat, ya kemudian keluarga yang mungkin tidak tinggal serumah karena udah kangen-kangenan, kita bertemu dan kita lepas masker kita pada saat kita ngobrol dan sebagainya, hati-hati. Siapa tahu di antara mereka adalah orang tanpa gejala. Karena orang tanpa gejala saat ini terdeteksi atau terkonfirmasi di usia-usia produktif, di bawah 50 tahun. Tetapi yang rentan terhadap perburukan, yang rentan terhadap akhirnya meninggal dunia dan akhirnya menimbulkan kerusakan multi organ, yaitu pada orang-orang yang memiliki penyakit komorbid, yaitu biasanya di usia senior. Tetapi ada juga yang memiliki penyakit komorbid di usia produktif, misalnya yang memiliki hipertensi di usia-usia produktif, yang memiliki diabetes mellitus di usia-usia produktif, atau memiliki gangguan atau kerusakan paru-paru obstruktif kronis, biasanya pada orang yang merokok, atau misalnya memiliki riwayat asma yang cukup parah, ya, dan juga orang-orang yang memiliki imunokompromis, misalnya HIV atau habis donor organ dan sebagainya. Nah, yang lebih dikhawatirkan lagi adalah orang-orang yang rentan tidak hanya orang yang memiliki penyakit tersebut, tapi orang-orang juga yang memiliki kegemukan. Ya, hati-hati, karena pada saat kita gemuk, sebetulnya di dalam tubuh kita juga sedang terjadi inflamasi atau peradangan. Oke, nah tetapi Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini memang menuntut kita untuk memiliki normal yang baru, the new normal. Tapi sebetulnya kita lebih dari itu. Fase ini adalah beyond a new normal. Fase ini adalah di mana we have a new era of growth. Di saat ini kita bisa berkembang. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini. Kita menjadi lebih kreatif, kita harus bisa survive, kita harus memberdayakan diri ini dari segala aspek dalam hidup kita. Berikutnya. Nah, untuk kita menjaga diri agar kita jauh dari COVID-19, yaitu dengan caranya holistic health. Holistic health adalah bagaimana caranya kita betul-betul memanusiakan diri kita. Karena manusia ini terdiri dari body, mind, and soul. Fisik, kemudian pikiran, dan juga spiritual kita. Jadi kita adalah manusia yang seutuhnya. WHO saja, World Health Organization, mengatakan bahwa health is not merely the absence of the disease or infirmity. Jadi bukan hanya tidak ada penyakit atau bukan saja kita tidak ada kecacatan, tetapi sehat itu adalah kita juga harus memperhatikan aspek-aspek fisikal kita bagaimana saat ini. Apakah sudah siap menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kemudian mental kita. Apakah mental well-being kita saat ini sudah siap untuk menghadapi tidak hanya pandemik yang COVID ini menggebrak kesehatan kita, tetapi juga finansial dan perekonomian kita. Apakah kita juga sudah memperhatikan kesehatan sosial kita, di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang berimpact positif dalam hidup kita?
Apakah kita juga memperhatikan environmental kita saat ini? Bagaimana kita menjaga hygiene di rumah kita maupun di kantor kita agar kita tetap terjaga? Dan apakah kita saat ini sudah menjaga spiritual well-being kita? Untuk tetap terus percaya bahwa di luar dari semuanya ini, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol masih ada Tuhan yang luar biasa, yang pastinya akan selalu bersama dengan kita. Nah, di saat-saat seperti ini, holistic health ada satu hal yang mungkin akhirnya baru kita sadari, yaitu Bapak Ibu. Saat ini, happiness is the new rich. Di pandemi COVID-19 ini, kebahagiaan kita adalah menjadi sebuah kekayaan yang baru. Dan di saat-saat ini, inner peace is the new success. Pada saat kita bisa menghadapi dengan tenang, kita tetap bisa fokus untuk selalu melihat perspektif yang positif, maka itu adalah sukses kita yang lain, dari segi yang lain. Dan health is the new wealth. Di mana saat ini kita betul-betul menghargai betapa luar biasanya nikmat kesehatan yang dipercayakan kepada kita saat ini apabila kita masih sehat walafiat. Dan saat ini kita juga menghargai bahwa kindness is the new cool. Di saat kita juga memperhatikan orang lain, berdampak positif terhadap orang lain, maka itu adalah satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, sehatlah secara holistik, sehatlah secara keseluruhan, dan manusiakanlah kita. Karena kita akan bahagia dan sejahtera. Dan pastinya pada saat kita bahagia atau kita sehat, maka kita akan dapat meraih kebahagiaan lebih mudah. Berikutnya, kalau kita bicara mengenai COVID-19, orang selalu rame nih. Gimana ya cara naikin imun sistem ya? Oke, langsung beli semua suplemen-suplemen dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Aduh, semuanya dibeliin. Multivitamin, suntik vitamin C sampai ribuan miligram. Langsung semua jamu diminumin, padahal biasanya nyium baunya aja udah nggak mau. Ini ditegekin, pokoknya yang penting imun sistemnya terjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau mengingatkan bahwa pada saat kita menjaga imun sistem itu, kita tidak membangunnya satu hari satu malam saja. Tetapi imun sistem kita ini kita bangun dari daily life kita, atau lifestyle kita, atau pola hidup kita yang telah kita jalani sebelumnya. Jadi kita juga harus paham bahwa imun sistem kita itu terdiri dari banyak hal, dimulai dari kulit kita. Itu adalah proteksi awal. Kemudian dari lambung kita atau pencernaan kita. Dari pernafasan kita. Kemudian dari sel darah putih kita, dari kelenjar limfe dan sebagainya. Organ-organ yang memang sudah Tuhan ciptakan secara sempurna untuk membuat kita ini sehat dan kebal dari bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa faktanya sudah ada penelitian mengatakan 80% imun sistem kita ini berada di digestive tract atau di saluran pencernaan kita. Jadi dengan kita memelihara pencernaan kita, maka kita akan mendapatkan kesehatan kita yang optimal. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita bicara berarti jawaban dari imun sistem adalah healthy lifestyle. Healthy lifestyle tadi ya. Kalau kita ngomong soal healthy lifestyle tuh kayaknya kesannya, oh makannya tuh harus yang sehat-sehat, harus yang organik, pokoknya harus ini, harus itu, dan ribet. Nah, saat ini untuk kita bisa menciptakan healthy lifestyle, dimulai deh dari yang gampang dulu Bapak Ibu. Nggak usah ribet, langsung besok mesti beli sayur berapa ya, mesti beli buah apa ya, mesti apa. Jangan mikir yang ribet-ribet. Yang pertama, evaluasi diri kita dulu. Benar nggak sih kita sudah menghindari atau membatasi makanan-makanan yang membuat tubuh kita ini inflamasi. Nah, apa aja sih dok makanan-makanan yang membuat kita inflamasi? Contohnya terlalu banyak mengkonsumsi gula-gulaan, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat rafinasi, terlalu banyak mengkonsumsi lemak-lemak jenuh, terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan pengawet dan juga perwarna buatan. Nah, mulai deh tuh. Sekarang mungkin Bapak Ibu dievaluasi. Kira-kira hari ini saya udah makan gorengan berapa piece ya? Kayaknya tadi pagi saya udah makannya apa ya gitu. Atau kemarin-kemarin saya pola makannya seperti apa ya selama menghadapi pandemi COVID-19 ini walaupun di rumah aja. Nah, dimulai dari situ dulu. Baru setelah itu kita mengenal yang namanya kalau kita mau hidup sehat, pencernaan kita baik, harus dengan makanan yang gizi seimbang. Gizi yang seimbang adalah berarti ada gizi makro, ada juga gizi mikro. Gizi makro itu yang kita lihat ya, karbohidrat, protein, lemak.
Tentu saja karbohidratnya yang bagus adalah karbohidrat yang berserat atau karbohidrat kompleks. Kita bisa mulai misalnya makan beras coklat, ya, makan beras merah, kemudian kita makan diselangi dengan kentang, ubi, singkong, jagung, dan sebagainya. Kemudian kita pilih protein kita. Jangan protein yang terlalu banyak di proses, misalnya yang udah bentuknya sosis atau yang udah bentuknya kornet. Jangan. Protein kita itu harus bentuknya whole food. Jadi kalau misalnya kita mau makan ayam, jangan dari nugget ya Bapak Ibu sekalian. Nugget itu menjadi makanan yang untuk senang-senangan aja, sekali-sekali aja. Tetapi yang bagus adalah kita tetap makan yang utuh. Jadi ayamnya itu diproses dengan dimasak di macam-macam. Di grill boleh, di stop boleh ya, dipanggang oven dan sebagainya boleh ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus mengkonsumsi lemak sehat. Lemak sehat dari mana? Bukan dari minyak deep fried ya. Lemak sehat itu adalah pada saat kita sedang makan, mungkin kita bisa menambahkan kacang-kacangan atau kita bisa menambahkan olive oil dalam salad kita dan sebagainya. Itu adalah lemak sehat. Nah, kalau kita bicara mikronutrien dari mana? Inilah yang paling penting sekarang untuk menjaga imunitas kita. Buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu memiliki vitamin dan mineral alami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ini sekarang udah borong itu berbotol-botol suplemen, disimpan dulu deh suplemennya. Sekarang mulai untuk bikin list kira-kira buah dan sayur apa yang bisa saya konsumsi, karena disitulah vitamin mineral yang baik sekali untuk kita. Ya, jadi tadi gizi seimbang ya, sudah konsumsi buah dan sayur yang baik, vitamin mineralnya untuk kita semua. Dan jangan lupa pada saat kita masak, ada bumbu-bumbu dapur yang juga sangat baik untuk digunakan. Misalnya bawang putih bisa membantu menurunkan kolesterol, kemudian ada bawang merah, ada serai, ada jahe, kemudian ada kunyit yang kemarin heboh nih, kurkumin. Nah, ya memang jamu-jamuan atau rempah-rempahan tersebut memiliki antiinflamasi, memiliki antimikroba, dan juga memiliki khasiat yang sangat baik juga untuk membuat proteksi imunitas kita ini meningkat. Tetapi tidak dengan cara hari ini minum jamunya seliter, besok lagi setengah liter dan sebagainya. Bukan itu. Konsumsilah secara bijaksana, tetapi kita butuh semuanya itu secara seimbang dan lengkap. Ya, tetapi yang tidak kalah penting adalah pastinya harus istirahat. Tidur itu paling penting. Percuma kalau di rumah aja, kemudian makanannya juga udah di-set bagus gitu ya, tetapi ternyata tidurnya kurang. Tidurnya selalu di atas jam 12, bangun-bangun jam 4 pagi. Nah, masih kurang istirahat tuh, kemudian beraktivitas fisik, olahraga yang wah kayaknya kenceng banget, karena orang bilang kalau misalnya bangun pagi itu harus olahraga. Jangan salah. Kalau misalnya kita kurang istirahat, kemudian kita olahraga, maka kita akan sangat membebani tubuh kita. Olahraga dengan cara yang bijaksana, 30 menit sehari minimal, kalau bisa setiap hari. Kalau misalnya belum pernah olahraga dimulai dulu dengan yang ringan. Jangan kalau sekarang mentang-mentang waktunya banyak, terus tiba-tiba jadi olahraganya digeber, jangan juga ya. Jadi tetap istirahat yang cukup, olahraga, berjemur dengan cara yang tepat. Dan untuk menjaga imunitas tidak hanya dari apa pola hidup yang kita lakukan atau apa yang kita makan, tetapi juga harus penting, 3W. Pakai masker, cuci tangan Anda, dan juga jaga jarak Anda. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah hampir akhir dari sharing saya pada hari ini. So, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari holistik adalah kita juga harus bisa bekerja sama dengan pikiran kita. Tadi ya, fisik tadi saya udah bahas harus seperti apa, sekarang kita bicara mengenai pikiran kita, mind kita. Bapak Ibu harus tahu bahwa Bapak Ibu itu adalah resourceful. Jadi kalau saat ini ada yang mentok, kayaknya nggak bisa ngelakuin apa aja, kayaknya kondisi pekerjaan juga lagi nggak ada ide sama sekali, mentok. Bapak Ibu sekalian percayalah, Bapak Ibu adalah resourceful. Anda berdaya untuk memulai lagi. Karena mungkin di sini saya baca banyak sekali buku dari Dr. Caroline Leaf, di mana di sini juga ada buku yang bagus sekali, Switch on Your Brain to pick happiness, thinking, and health. Di sini beliau adalah seorang cognitive neuroscientist, di mana pada saat kita berpikir, itu adalah saatnya kita mengubah atau menumbuhkan brain functions kita. Jadi pada saat Bapak Ibu saat ini, terutama perempuan, kenapa saya selalu ingin memotivasi para perempuan-perempuan di luar sana, karena percayalah ibu-ibu semua, rekan-rekan semua,
Anda adalah perempuan yang hebat, Anda adalah perempuan yang berharga. Sehingga teruslah menjadi penggerak di dalam rumah untuk terus sehat, menjadi penyemangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yes, we are in the same storm, but we are not in the same boat. Jadi pastikan untuk terus berpikir positif, supaya pikiran kita dapat mengubah organ otak kita menjadi lebih baik, sehingga ide kreatif dapat terus muncul untuk dapat menghadapi keesokan harinya, atau bahkan kita membuka peluang baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi teruslah berpikir positif. Dan lepaskan yang lalu, move forward, jangan lihat lagi hari kemarin. Dan ingat ya, bahwa a negative mind will never give you a positive life. So stop being negative and start being positive. Sebelum saya menutup, so Bapak Ibu sekalian, change is constant, embrace it. Move forward and adapt or die. So change your mind to a positive mind. Mungkin sedikit dari saya. Untuk para ibu-ibu semua, semoga ini dapat menjadi kesan yang sangat baik. Paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Oke, demikian dari saya, Dr. Grace. Thank you so much for being with me tonight. Dan teruslah menjadi wanita-wanita hebat. Wow, luar biasa Dr. Grace. Kita beri applause dulu semuanya untuk Dr. Grace yang luar biasa. Kayaknya barusan kita dinyanyikan oleh BCL ya. Persis banget dari wajah dan suaranya nih Dr. Grace. Terima kasih Dr. Grace. Sebuah penjelasan yang sangat lengkap. Jadi Dr. Grace ini bukan hanya menjelaskan tentang fisik saja, tetapi mental sekaligus spiritual. Rasanya masih pengen lama banget dengerin Dr. Grace ini ya, luar biasa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah pasti sudah banyak yang ingin bertanya ya. Cepat-cepat masukkan ke menti.com-nya. Dr. Grace nanti akan menjawab apa saja rahasia Dr. Grace terlihat sangat cantik, sangat prima, dan sangat menawan. Boleh juga ditanyakan semuanya ya. Kita lihat semuanya. Oke, luar biasa. Thank you Dr. Grace. Ya, berikutnya adalah pasti semuanya sudah kenal ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lola Amaria. Ya, silakan Mbak Lola. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih saya ada di sini bersama perempuan-perempuan hebat. Saya nggak pakai slide, tapi saya akan bercerita pengalaman saya dari bulan Februari akhir sampai sekarang. Di mana di masa pandemi ini kita punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua sama. Jadi akhir bulan Februari itu kita disibukkan oleh berita-berita tentang COVID di negara Cina, kemudian Italia dan lain-lain, dan kita masih belum siap. Tapi di akhir bulan Maret itu seperti membalik telapak tangan, ada beberapa korban yang sudah positif, kemudian semuanya berubah. Artinya saya sebagai pembuat film, saya juga punya production house, saya sudah punya rencana biasanya setahun ke depan itu ngapain aja, ada pekerjaan apa aja. Dan kebetulan memang di bulan Maret itu saya ada satu proyek mengerjakan sebuah film layar lebar, fiksi, meeting ketiga, kemudian kita baru akan melakukan riset, tapi ada pandemi ini sehingga semuanya harus pending dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, waktu yang tidak bisa ditentukan ini kan agak membingungkan ya. Kalau misalnya jelas, oh Desember, September, kita bisa membuat plan kemudian gitu. Tapi karena batas waktu yang tidak ditentukan ini, membuat saya terutama jadi agak shock karena, aduh ngapain ya? Sementara film itu kan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan yang banyak orang, membutuhkan lokasi yang berbeda-beda, kemudian peralatan yang banyak, dan interaksi dengan berbagai jenis orang. Artinya bukan cuma di belakang layar, juga di depan layarnya. Misalnya ada adegan berdekatan, pegangan tangan, atau adegan yang memerlukan ekstras banyak,
itu agak menyulitkan, dan semua production house dapat surat di bulan akhir Maret itu untuk tidak melakukan kegiatan syuting. Oke, work from home atau misalnya awal-awal kita semua harus bekerja dari rumah, 1 minggu, 2 minggu menikmati, misalnya jadi kumpul dengan keluarga, punya waktu luang, bisa olahraga, bisa beres-beres rumah, bisa segala macam yang tidak pernah dilakukan sebelumnya karena kesibukan. Tapi kok lewat 2 minggu, kemudian 3 minggu, aduh ngapain lagi ya, repeat nih kayaknya. Nah, di situ saya mulai masa masuk minggu ketiga itu mulai memutar otak. Karena apa? Saya punya 2 restoran yang akhirnya dua-duanya tutup karena efek dari pandemi ini. Kemudian saya punya 1 kantor yang juga semua karyawannya ada 5 orang, harus bekerja dari rumah, ya kita hanya meeting lewat Zoom dan lain-lain. Ke kantor pun hanya ngecek aja, sementara operasional terus berjalan dan pemasukan tidak ada. Dari sini saya mulai berpikir bagaimana mendapatkan income dalam beberapa bulan ke depan untuk hanya menutup biaya operasional kantor, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Kalau film rasanya tidak mungkin. Nah, karena saya hobi masak, dan restoran saya tutup, akhirnya saya panggil beberapa staf inti untuk kemudian membuka bisnis kuliner online. Dan itu berjalan akhir bulan April, dan kemudian sampai sekarang. Prosesnya cukup cepat. Jadi waktu itu ada beberapa customer nasi pedas Cipete, restoran yang saya punya, mereka nanya kapan buka. Ternyata memang belum ada arahan, tapi banyak yang nanya kok nggak buka by GoFood atau segala macam gitu, karena memang tutup sama sekali. Sampai akhirnya ganti brand, restoran tutup, saya ganti nama saya sendiri yaitu Lola's Cooking. Saya juga punya akhirnya bikin video-video masak yang bekerjanya cuma bertiga. Ada saya, kemudian penata kamera dan editor langsung. Akhirnya kami kerja hanya bertiga, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, punya YouTube channel Lola's Cooking, dan sharing resep. Dan disitulah saya menemukan terapi saya gitu. Akhirnya karena saya suka masak, itu terapi saya banget, killing time, bisa membawa masakan saya ke beberapa orang, dan mereka bahagia gitu. Karena ini pandemi global, kita nggak mungkin bisa mengeluh gitu. Kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri. Kita yang harus menemukan cara bagaimana kita bisa mendapatkan terapi itu dari masing-masing person itu beda gitu. Ada yang berkebun, ada yang olahraga, ada yang masak. Nah, mungkin saya masak. Jadi dari beberapa menu-menu yang udah ada di nasi pedas, kita bikin online, kemudian kita bikin lebih simple. Masa pandemi ini orang maunya simple, praktis, bersih, dan nggak banyak pilihan. Harganya murah. Jadi gimana caranya bisa makan enak, murah, meriah, dan kenyang. Jadi mulai bulan akhir April itu saya punya 5 menu yang saya rancang sendiri. Saya kasih nama sendiri, namanya nasi cimit. Karena porsinya juga nggak cimit. Cimit itu artinya apa ya? Cimit-cimit gitu, kayak kecil tapi banyak gitu. Kalau Jogja punya nasi kucing, kemudian Bali punya nasi jinggo, nah saya punya nasi cimit. Isinya apa aja? Ada beberapa varian yang memang ada 5. Jadi kalau misalnya bosan atau nggak suka pedas, ada yang pedas juga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di Instagram saya atau di Instagramnya Lola's Cooking. Di situ ada beberapa varian menu. Juga saya jual kue. Ada beberapa yang nyebut itu talam ijo, talam pandan. Tapi saya bikin nama sendiri, itu Nona Gemes, karena bentuknya menggemaskan. Dan biasanya mereka itu dari mulai keluarga, teman-teman, akhirnya sekarang ke beberapa orang yang nggak saya kenal gitu, udah mulai pesan, udah mulai kewalahan, karena word of mouth. Saya nggak ada endorse dari manapun ke siapapun, saya hanya ingin, ya udah saya usaha, dan sekarang saya udah bisa running dengan income yang pasti, penghasilan yang pasti setiap bulan, dan alhamdulillah bertambah terus. Ini kayak apa ya, Bu Wani tadi bilang from monologue to digital, karena semua
dalam genggaman, semua dalam handphone, semua tinggal pencet, semua beres gitu. Order melalui WhatsApp, telepon, kemudian tinggal klik mau apa aja, tinggal pilih, kemudian bayar juga tinggal transfer, kirim juga tinggal udah semua pakai jari gitu. Dan itu memudahkan kami semua ketika masa pandemi ini. Walaupun mungkin ada hal-hal yang bikin bosan atau jenuh, itu wajar. Saya punya kegiatan lain, misalnya berolahraga, misalnya trekking, hiking, atau naik sepeda. Nah, itu bisa menjadi terapi saya kalau saya lagi bosan masak. Terus kemudian juga terus memantau berita yang terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia. Sebagai pembuat film tentunya saya sangat peka dengan apa yang terjadi di sekitar. Jadi ketika sedang punya waktu luang, saya masih bisa menulis atau merekam hal-hal apa saja yang menarik di masa pandemi ini untuk kemudian nantinya bisa jadi bahan untuk ide-ide film. Misalnya, curhatan teman itu penting buat saya mendengarkan. Di masa pandemi ini ada 2 hal yang sangat bertolak belakang. Teman-teman saya yang udah nikah, beberapa bilang, kayak gue pengen cerai deh. Aduh, gue tiap hari ketemu lagi. Jadi ada beberapa pasangan yang curhatnya ingin bercerai. Kemudian ada lagi yang single, gue harus nikah nih abis pandemi ini, karena gue nggak bisa nih sendirian nggak ketemu orang. Jadi itu kan hal yang menarik ya, di mana orang yang berpasangan ingin berpisah, orang yang tidak punya pasangan ingin punya pasangan. Nah, itu mungkin akan menjadi ide yang menarik untuk sebuah film. Ada juga teman saya, stranded di satu negara yang dia nggak bisa pulang, dan uang tinggal sedikit, kemudian dia harus patuh pada rules yang ada di negara tersebut. Nah, itu juga menarik, dia ngapain aja, kemudian dengan uang yang tinggal sedikit dia harus survive, termasuk juga kita yang di sini gitu, kita harus survive dengan cara kita masing-masing. Kalau misalnya nggak bisa bantu, mendingan jangan berisik. Kalau bisa bantu, ya bantu sebisanya. Kita donasi misalnya. Orang Indonesia itu akalnya banyak, punya jiwa gotong royong yang kuat. Yang ini nggak ada di luar negeri. Misalnya, kita bisa jualan lewat Instagram, kita bantu, kita beli jualan teman kita. Nah, kalau di luar negeri nggak mungkin akan kayak gitu kan. Terus juga ada teman yang kekurangan karena nggak di PHK atau nggak dapat gaji. Kita bisa bikin donasi, membantu sama-sama pembuat film yang freelance, yang tidak bisa kerja. Kita bikin workshop, kita bikin kuliah online, penyutradaraan, penulisan skenario, kemudian uang hasil pendaftarannya kita bagikan ke teman-teman yang terdampak gitu. Dan itu kan sila ketiga Pancasila gitu, persatuan, bahwa kita beruntung tinggal di sini yang mana masyarakatnya saling bantunya tuh kuat sekali gitu. Dan walaupun berjauhan, semua udah tinggal lewat jari gitu. Mau donasi, mau apa, kirim apa, semua udah lewat jari gitu. Dan seperti yang Dr. Grace bilang juga, happiness, inner peace, itu semuanya harus dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa nanya ke orang, gimana sih supaya bisa survive, gimana sih supaya kita bisa bahagia, caranya beda-beda. Dan harus tiap orang saya rasa punya cara sendiri, punya media sendiri, punya terapi sendiri. Kalau belum ketemu, mungkin harus digali lagi gitu. Dan kalau saya, mungkin saya udah menemukan kalau saya jenuh, yaitu saya main sepeda, dan juga tetap ikuti aturan dari protokol yang benar gitu, bahwa tetap pakai masker kalau keluar, kemudian menjaga jarak, dan tidak bertemu banyak orang. Jadi ini sampai kapan saya nggak tahu, semoga juga pandemi cepat berakhir, dan kita bisa aktif, kreatif, dan membuat suatu karya lagi yang bisa dinikmati orang banyak, karena saya juga udah gatel pengen kerja. Artinya bukan saya nggak bersyukur, tapi pekerjaan utama saya adalah pembuat film, yang mana saya tuh udah gatel pengen ke lapangan, pengen syuting, tapi masih belum bisa. Nah, menahan rasa itunya itu sulit sekali gitu. Jadi kadang-kadang saya syuting sendiri aja pakai handphone atau pakai kamera, saya bikin, saya edit, apa aja gitu saya bikin. Nah, itu juga salah satu media terapi saya untuk bukan cuma butuh bahagia, tapi otak kita perlu diasah lagi gitu. Maksudnya jangan sampai skill yang kita punya untuk pengambilan gambar itu menjadi tumpul. Nah, hampir setahun ini nggak turun ke lapangan itu kayak ada yang beda gitu. Dan
mengambil jalan untuk ya udah syuting sendiri pakai handphone, kemudian edit sendiri, bikinin musik sendiri, bikin cerita sendiri, itu membantu skill kita untuk tetap terasah gitu. Dan saya rasa cukup, kita bisa lanjut di tanya jawab. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Lola Maria, luar biasa. 3 perempuan yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, kreatif, dan sudah membagikan banyak sekali kepada kita malam hari ini ya. Rasanya kalau berdekatan dengan 3 perempuan ini, semangat hidupnya naik semuanya. Begitu ya Bu Ruani ya. Ya, terima kasih Mbak Lola. Juga untuk narasumber yang lain, kita mau membacakan. Sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan masuk nih ya. Bapak-bapak juga boleh silakan ya, masukkan pertanyaannya kepada 3 narasumber kita. Perempuan-perempuan yang hebat, yang luar biasa, yang sangat kreatif. Nah, pertanyaannya kita mulai ya. Dan yang pertama untuk Ibu Wani dulu ya, Ibu Wani. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya wanita Indonesia sadar digital dan meningkatkan pengetahuannya tentang teknologi digital? Silakan Ibu Wani. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa nih. Saya coba menjawab bagaimana meningkatkan sebenarnya sebagai perempuan, bagaimana sih kita meningkatkannya? Kita harus sadar juga, mungkin Tuhan menciptakan antara pria dan wanita, mungkin kita selalu merasa kodratnya sama, kadang-kadang ada perbedaan juga. Ciptaan otak mungkin dari sononya Bapak Ibu yang sudah berbeda gitu ya. Kita konon katanya laki-laki itu, pria itu otaknya otak kiri. Sedangkan perempuan diciptakan dengan otak kanan. Jadi maksudnya biar saling mengisi. Nah, kalau pria, kalau otak kiri, memang mereka itu lebih suka dengan sesuatu yang penuh dengan logika, penuh dengan tantangan. Jadi kalau kita lihat waktu zaman SMA yang masuk di kelas IPA pasti banyaknya laki-laki yang suka matematika. Nah sekarang juga kalau kita lihat bidang di teknologi digital kebanyakan pria kan Bapak Ibu. Tapi yang wanita cenderung akan memilih kerjaan yang lebih menggunakan hati gitu ya, psikolog gitu. Nah, memang dari awalnya kita sudah diciptakan berbeda. Nah, jadi kita juga harus sadar nih, ya memang kita ada berbeda nih. Kita perempuan yang banyak yang tidak tertarik dengan digital dan teknologi. Tetapi kita jangan menyerah dong. Kita harus mencoba. Kadang-kadang kita sudah merasa gini, belum mencoba, iyalah kan memang perempuan nggak suka yang seperti itu. Nah, kita coba dulu, cara meningkatkan kita coba dulu dari yang gampang-gampang, dari punya aplikasi yang tadinya biasa belanja di supermarket, kita coba-coba dong punya aplikasi Beli Mart misalnya. Nah, di sana kita bisa belanja, coba beli yang kecil-kecil dulu, lama-lama kan asik. Kadang itu perlu juga, Bapak Ibu, bukan saya ngajarin, kita jangan ke supermarket ya, kita pindah ke digital, enggak juga. Kadang-kadang kita butuh bertransaksi digital. Misalnya kita tidak ada kendaraan harus ke mall, kita harus di rumah, kayak kemarin kita saat ini kita harus lebih sering stay at home, kalau nggak penting, nggak perlu keluar. Nah, kadang-kadang kita harus juga menguasai transaksi-transaksi yang seperti digital. Jadi coba dulu, jangan langsung angkat tangan dulu, belum mencoba sudah bilang, mama nggak bisa, mama paling nggak bisa deh gitu-gitu. Kita sudah memprotek diri, kita coba dulu dari yang gampang-gampang, coba dulu dari transaksi banking yang sangat, sebenarnya transaksi banking itu tidak sulit, dibikin sangat user friendly. Nah, jadi untuk ibu-ibu, untuk meningkatkan diri, coba dulu. Jadi jangan menyerah dulu. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih Bu Wani. Berarti harus berani mencoba ya Bu ya. Nah, buat tanya tadi, kalau masih nggak ngerti juga, silakan bertanya dengan Bu Wani nanti ya. Nanti diajari sama Bu Wani langsung.
sebenarnya Ibu belajar dengan orang terdekat kita. Mungkin kita kalau anak kita atau kita udah punya cucu kita kadang-kadang lebih hebat dari kita ya. Jadi belajar dari cucu kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita yang memang kehidupan behaviornya sudah digital. Boleh kontak saya juga. Oke, kalau nanti cucunya anaknya nggak bisa, baru kontak ke Bu Wani ya. Oke, terima kasih Bu Wani. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Grace. Ya, suplemen vitamin C dosis berapa yang ideal untuk kebutuhan harian? Apa resikonya kelebihan vitamin C? Seberapa efektif penggunaan masker kain dalam mencegah virus terhirup? Ya, silakan Dr. Grace. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sangat bagus sekali, betul. Nah, untuk penggunaan vitamin C, sebetulnya yang kita butuhkan kesehariannya kita hanya cukupnya itu kebutuhannya hanya 100 lebih lah, 100 miligram dari vitamin C. Ya, karena kalau kelebihan pun nanti itu akan dibuang oleh ginjal. Jadi kalau misalnya kita mau dari buah-buahan secara alami 100 mg dapatkannya dari mana? Dari 2 sampai dengan 3 buah jeruk aja kita makan ya. Jadi sehari setiap kali makan penutupnya misalnya atau pembukanya dengan jeruk kita udah cukup kebutuhan vitamin C-nya. Tetapi kalau misalnya ternyata kita sedang kurang enak badan, jadi misalnya kayaknya badannya agak common cold gitu ya. Jadi kayak ada sumber-sumber nih, kecapean dan sebagainya atau kita habis kerja yang terlalu letih, boleh ditambahkan dengan suplemen sampai dengan 1000 mg. Tetapi balik lagi, kalau misalnya kebutuhan tubuh itu sudah menyerap, sisanya itu akan dibuang. Kembali lagi lewat ginjal. Nah, tadi pertanyaannya, kalau kelebihan itu efeknya seperti apa? Hati-hati, kalaupun tidak berkelebihan pun untuk orang-orang tertentu, mengkonsumsi vitamin C dapat menyebabkan batu ginjal oksalat. Sehingga pada saat orang-orang yang sudah sensitif, hati-hati mengkonsumsi buah-buah yang mengandung vitamin C tinggi. Misalnya stroberi, jeruk, itu juga harus hati-hati. Kalau misalnya ternyata orang biasa, kemudian sekarang baru mau konsumsi vitamin setiap hari, ya jangan tiap hari 1000 mg, 2000 mg. Jadi kalau memang kita mau, konsumsi saja yang 100 mg, misalnya daily boleh. Kalau misalnya mau 500 mg per 3 hari sekali boleh. Karena dampaknya tadi balik lagi ke ginjal dan juga ke lambung kita. Kalau asam lambungnya nggak kuat, bisa menyebabkan iritasi lambung ya, Ibu. Nah, berikutnya kalau pertanyaannya masker kain bisa bagus atau tidak memfilter virus dan bakteri, terutama virus coronavirus ya. Nah, kalau masker kain memang sudah ada rekomendasi dari WHO yaitu 3 lapis. Jadi lapis yang dalam itu lapis yang menyerap pernapasan atau dari cotton. Kemudian di tengahnya adalah filter, kemudian yang di depan adalah yang lapisan anti air. Jadi tri-ply masker kain ini bisa membuat kita tercegah dari penularan COVID-19 ini cukup tinggi, walaupun tidak sebagus masker medis ya Ibu ya. Tetapi memang dengan penggunaan masker kain 3 lapis sudah cukup baik, ditambah lagi dengan tetap harus menjaga jarak. Dan pemakaian masker medis juga maksimal 3 sampai dengan 4 jam. Kalau kita juga hanya bernafas biasa. Kalau kita aktivitas fisiknya banyak berbicara, banyak ngobrol dengan menggunakan masker, maka masker itu harus diganti sekitar 1 jam sampai dengan 2 jam. Apalagi pada saat sudah basah karena uap pernapasan yang sudah terserap di maskernya, cepat-cepat ganti yang baru. Karena apa? Efek samping dari penggunaan masker kain pun, kalau kita tidak segera menggantinya pada saat lembab itu banyak. Menyebabkan jerawat di area yang tertutup masker ya karena lembab. Kemudian juga dapat karena sudah menyerap uap air begitu banyak, akhirnya membuat sirkulasi pernafasan dan pertukaran udara juga menjadi tidak baik lagi seperti pada saat maskernya kering. Jadi seperti itu. Mungkin jawaban saya bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Grace. Berikutnya pertanyaan untuk Mbak Lola. Mbak Lola, banyak orang gengsi untuk memulai hal yang dianggap receh atau profit kecil, padahal mereka kesulitan keuangan juga. Bagaimana Mbak Lola mengatasi rasa gengsi dan tetap berkarya? Silakan Mbak Lola. Oke, terima kasih. Dalam hal ini kesampingkan dulu deh gengsinya, karena ada kebutuhan yang lebih penting, yang lebih utama, yang itu jauh sekali gitu. Kalau bahasa kasarnya makan tuh gengsi. Jadi buat saya
ada hal yang lebih penting dari gengsi, dan itu harus dimulai dari hal yang sekecil mungkin. Kita nggak pernah tahu dari hal kecil itu berdampak luar biasa besar, baik kepada diri sendiri maupun kepada sekitar kita gitu. Dan saya dalam hal ini mungkin skupnya kecil, tapi jangkauannya besar. Misalnya, ada yang bilang kok murah banget sih harga makanannya? Loh, saya dengan harga semurah itu justru mikirnya panjang. Orang sekarang punya budget itu terbatas untuk biaya makan. Pasti semua akan dipangkas-pangkas. Saya menjual satu paket nasi cimit itu Rp20.000 dan saya sudah mendapatkan untung dari situ. Untungnya tipis, tapi ada. Daripada saya menjual mahal, tapi sekali beli orang nggak akan beli lagi. Dalam hal ini juga saya membantu beberapa yang terdampak, yang memang ada pengurangan gaji, kemudian di PHK dan lain-lain. Jadi bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga membantu sesama yang memang terdampak. Dan dengan untung tipis-tipis ini, kalau misalnya banyak juga kan akan jadi banyak. Artinya orang-orang yang bilang bahwa kenapa sih kok jualan kok begini kok begitu, buat saya mereka mungkin tidak tahu efek dari word of mouth, efek dari gencarnya sosial media. Bahkan sekarang tim saya juga udah kewalahan gitu, sampai saya nggak mau menyiksa diri, misalnya untuk kue. Saya hanya mau PO seminggu 2 kali, jadi saya punya waktu luang juga. Dan sekali PO itu bisa sampai 500 piece gitu, 500 buah kue. Dan buat saya kerja seminggu cuma 2 kali, 1 kali kerja bikin PO hanya setengah hari, dan itu menghasilkan. Dan saya masih bisa senang-senang, masih bisa main sepeda. Dan mereka yang bilang, ngapain sih gengsi, nggak gengsi ya, ya udah nggak usah didengerin. Tapi yang pasti saya bahagia dengan pilihan saya. Yang utama lagi, saya bisa menghidupkan sekitar saya. Oke, terima kasih Mbak Lola. Ada 2 kata kunci yang saya dapat, makan tuh gengsi. Sama perhatikan kepentingan yang lebih utama gitu ya. Oke, thank you Mbak Lola. Kali ini kita mau dengerin dari pertanyaan dari tamu juga, salah satunya yaitu Bu Lisa Widodo dari Blibli. Apakah Bu Lisa ada? Silakan Bu Lisa. Yuk, di mana Bu Lisa? Ya, silakan Bu. Halo, masih ya. Halo, terima kasih buat kesempatannya. Ya, silakan Bu. Ya, pertanyaan nih buat Bu Ani Sabu boleh ya. Bu Ani, tadi kan sempat diceritain juga kalau kita kan harus, apalagi di masa pandemi ini, kita harus benar-benar tanggap teknologi sama tanggap digital. Tapi kan tadi Bu Ani di akhir pembicaraan juga bilang, Bu, kalau misalnya di dunia digital itu juga nggak sepenuhnya bersih ya. Maksudnya ada juga tindakan-tindakan kriminal yang terjadi gitu. Mungkin terkait dengan posisi pekerjaan Ibu di BCA, bisa diceritain sedikit nggak Bu? Maksudnya kalau dari arah perbankan, dari dunia digital, sebenarnya kriminal-kriminal apa saja yang akhir-akhir ini, terutama sejak pandemi ya Bu, yang sangat marak juga gitu terjadi, dan bagaimana mungkin kami-kami ini yang mau nggak mau sekarang dipaksa ya untuk pindah ke digital itu, untuk benar-benar bisa juga paham gitu kira-kira ada nggak sih kayak, oh kalau kayak gini nih jangan nih, kayaknya membahayakan, oh kalau kayak gini-gini. Jadi hal-hal yang sifatnya sebagai kami, kebanyakan dari kita yang masih awam terhadap digital sama teknologi itu untuk lebih waspada gitu. Oke. Membuat traumatis gitu experience-nya. Jangan sampai gitu ya. Jadi kedepannya juga semuanya juga bisa mendapatkan benefit yang baik lah di industri ini atau di kondisi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Bu Wani. Ya, terima kasih Lisa, Ibu Lisa Widodo, yang bagus banget pertanyaannya. Memang kadang-kadang membuat sebuah trauma pada saat kita transaksi digital. Kalau saya cerita karena saya banker, saya cerita digital secara bank. Kalau dulu uang kita hilang, kita dirampok atau kita dicopet gitu, adalah one by one. Tiba-tiba uang kita hilang karena kita dirampok 1:1
gitu. Tapi di masa digital, kalau uang kita hilang, bisa tiba-tiba banyak sekali hilangnya. Jadi nggak cuma yang ada di tangan kita saja, tapi seluruh rekening kita katanya bisa hilang semua. Sebenarnya kasus apa sih yang terjadi gitu? Sebenarnya yang terjadi adalah kita juga punya andil gitu, karena kita tidak berhati-hati juga. Makanya tadi saya cerita, kita juga kalau menggunakan sebuah produk, kita harus tahu dulu prosesnya. Produknya ini apa sih yang harus kita jaga? Nah, kondisi sekarang yang banyak terjadi bukan masalah banknya kebobolan, tetapi yang terbanyak adalah social engineering. Kitanya yang ditipu karena kita tidak paham produknya. Di masa pandemik ini yang paling banyak terjadi adalah penipuan online. Awal-awal pandemi kita kan panik gitu, kita harus punya masker. Mau beli masker, maskernya tak ada. Padahal gimana dong, kita juga ketakutan kita harus pakai masker. Akhirnya di online itu banyak sekali penjahat yang ambil kesempatan jual masker. Tapi ini yang palsu gitu ya, dia menjual di Instagramnya mereka, memakai nama yang keren gitu ya. Masker Indonesia. Wah, kalau baca namanya aja sudah pasti benar nih. Terus dia baik hati lagi Instagram ini. Terus biasanya kita lihat followernya. Bukan begitu ya Bapak Ibu, kita lihat follow. Wah, jutaan, kita langsung percaya. Jangan percaya dulu Bapak Ibu. Follower yang banyak bukan jaminan mutu. Karena yang namanya follower bisa dibeli. Terus yang kedua biasanya kita lihat apa? Reviewernya. Banyak orang yang review enggak. Wah, jangan tertipu juga Bapak Ibu. Yang reviewernya itu ternyata juga gengnya. Jadi saling ini. Wah, bagus banget, terima kasih ya kiriman maskernya. Dan kita sering tergiur dengan kata-kata gini. Masker ini hanya dijual 2 box loh untuk per orang. Mana ada sih yang mau menipu jual 2 box, akhirnya kita percaya. Tapi hati-hati, setelah kita WA mereka, kok jualnya cuma 2 box, boleh nggak beli? Oh boleh dong, kalau untuk kakak untuk apa? Kalau untuk donasi kita bisa menjual lebih. Iya, kita langsung jawab, iya ini untuk donasi. Bolehkah untuk donasi tidak ada batasan, kita beli sebanyak-banyaknya, dan kita kirim uangnya, barang tidak pernah datang. Ada juga yang datang, barangnya datang, tapi isinya batu-batu. Tega kan? Kita mau donasi, datangnya batu-batu, seperti itu. Jadi hati-hati. Apa sih yang menunjukkan kalau itu sebuah penipuan? Harga. Dulu masker, waktu zamannya booming-booming, masker itu sampai dijual 350.000 kan. Yang 1 box itu. 1 box. Tapi di Instagram ini, dijual cuma 120.000. Kita tergiur. Wah, nah justru dengan harga yang murah, kita harus hati-hati. Nah, itu sudah ada tanda-tanda. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tertipu, apa yang kita lakukan? Kita harus ingat nomor kontak senternya bank kita. Yang dahulu kita selamatkan adalah kita buru-buru supaya uang kita tidak hilang atau masih bisa diblokir. Hubungin kontak sentermu biar mereka memberikan bantuan. Kenapa kita harus lapor? Kadang-kadang uang kita itu sudah tidak ada, karena namanya digital, sekali transfer mereka penjahatnya langsung bisa ngambil. Tapi kita ingat, kita juga harus melindungi korban-korban berikutnya, supaya tidak ada korban lagi yang menggunakan rekening itu. Jadi itu jawabanku. Mungkin kalau cerita tentang, mungkin nanti KBC boleh ngundang lagi nih ya, kita bahas kriminal cybercrime. Pak Oscar juga jagonya di cybercrime. Banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya kita bisa protek diri kita kok, tapi karena kita kurang hati-hati, akhirnya kita terbawalah masalah cybercrime. Gitu Bu Lisa, semoga menjawab, masih banyak lagi nih. Thank you Bu Wani. Jawabannya luar biasa, berarti mesti pakai akal sehat ya. Mesti dilihat masuk akal apa enggak, jangan gampang tertipu, dicek lagi, diulang cek lagi, gitu ya Bu Wani ya. Iya, Bu. Terima kasih. Kita juga ada
tamu satu lagi kebetulan Pastor Indri ada di tengah-tengah kita. Mungkin ada sampaikan pertanyaan atau misalnya pendapat. Silakan. Apakah ada Ibu Indri? Ada di tengah-tengah kita? Hello. Hai. Halo Ibu. Apa I'm just kabar? enjoying the conversation. Yes. Oh, okay. Saya suka Dr. Grace, reference Dr. Caroline Leaf. It's a very good book yang mesti dilatih tiap hari. Kalau bisa detox your brain for 21 days, so you can pray. Ya. Itu sebagai pastor, damai sejahteranya itu dari Tuhan ya. Ya. Itu bisa dapat wisdom yang baik. And saya sangat-sangat bangga sama Lola yang very creative and take a bold step untuk melakukan suatu langkah yang luar biasa. Can be an encourager bagi banyak orang-orang yang setengah mati berjuang. Ada yang kerja keras masak tapi belum bisa berdagang, belum punya daya tarik untuk bisa attract people. You know? So this will be a good encouragement for many women yang fighting their life in the house. And thank you Ibu Wani, so simple for the bisa menjelaskan how to go digital for the ladies. Asal bisa kontrol diri aja ya, keluarinnya gampang sekali dari embed gitu uangnya. Thank you so much KBC. Ya. Mungkin bisa ini pembicaraan ini bagus sekali ya untuk untuk generasi milenial ya, bisa berkumpul untuk bertanya karena kayak Lola ini totally new field dari director movie, jump into cooking, you know, dalam kondisi seperti ini bisa menjadi pembicara juga untuk banyak orang-orang yang butuh untuk mendapat wawasan baru, untuk dapat keberanian really, dan juga mendapat hikmat bagaimana karena social media itu kan actually lebih banyak ke socialnya ya yang perlu ditekankan, bukan medianya gitu loh. Hubungan sosial dengan customer itu penting sekali. Mungkin Lola sebagai movie director, I think you also an actress, daya tariknya itu yang bisa menolong banyak orang sebetulnya. Pelatihan-latihan apa, pesan-pesan apa yang bisa saya dapat malam hari ini untuk saya bisa berikan kepada banyak wanita-wanita yang sedang berjuang mati-matian di actually this is what we call sunrise build business ya, kalau culinary ini. Tapi banyak yang even though ini sunrise tidak berhasil sebetulnya, bahkan mati. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan apa Lola yang bisa diberikan, karena banyak ibu-ibu yang going cooking. Kalau BCA kita udah salut lah, I mean the best retail banking in the whole of Indonesia. Servisnya sudah dijamin. Oke. Terima kasih, saya akan coba jawab. Kalau masalah daya tarik, ya itu hal lain ya. Tapi mungkin kalau hasil masakannya juga enggak enak, pasti orang juga tidak akan memesan kembali gitu. Jadi saya di sini memang kualitas makanan yang saya jaga, dan yang saya jual pun juga tidak umum gitu. Artinya memang masakan rumahan yang kaya rempah, kemudian dipadu padan, harganya juga murah. Karena musim seperti ini, musim pandemi seperti ini, orang akan mikir untuk mengeluarkan uang lebih hanya untuk makan. Jadi kenapa tadi saya bilang 25.000 itu orang masih mikir loh, kalau 20.000 ya udah worth it lah. Dan untuk satu kantor kira-kira 10 orang, ongkos kirimnya juga jadi 1 gitu. Terus saya juga jual kue yang tidak pasaran, artinya tidak bisa dibeli dimanapun kecuali di Lola's Cooking gitu. Jadi memang saya memakai bahan-bahan yang premium, cara buatnya juga handmade, saya turun tangan sendiri, packagingnya pun gitu. Jadi ketika orang memakan satu buah itu pasti akan kurang. Ketika akan kurang, mereka akan membeli lagi atau merekomendasikan ke beberapa teman. Dan saya nggak setiap hari bikin, jadi mereka sabar menunggu gitu sampai akhirnya oh kapan Selasa ya, oh kapan Jumat ya Lola buka PO lagi nih. Dan karena mereka nggak bisa beli di tempat lain, hanya bisa di tempat saya gitu, karena tidak ada yang jual, kecuali saya yang jual. Nah itu satu yang
untuk teman-teman yang mau buka usaha kuliner. Cari makanan yang tidak umum, harganya jangan mahal, dan inovasi lagi gitu. Misalnya, saya punya varian nasi 5 nasi cimit, tapi kemudian saya berinovasi, bunga telang itu bisa ya dibikin makanan. Akhirnya saya bisa punya resep nasi biru dari bunga telang. Kemudian saya punya resep nasi liwet yang bisa untuk keluarga berlima gitu. Bu Wani, makasih lo udah pesan. Kemudian kebersihan, rasa yang paling utama. Jadi customer itu senang. Terus kalau misalnya mereka posting, tag ke saya pasti akan repost. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi mereka merasa dihargai juga. Artinya mereka yang membeli walaupun cuma 1, kita layani, dan ketika mereka memberikan testimoni, saya menghargai dengan merepost dan memberikan love. Itu aja. Oke. Jadi kita saling gitu. Yeah, thank you. That's a good step. Thank you so much semuanya. Oke. Terima kasih Bu Indri. Tiba waktunya kita untuk lihat di Menti lagi ya. Saya serahkan kepada Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih Bu Ruani. Yes. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk Dr. Grace ya. Dr. Grace mau tanya, andai kata gaya hidup sudah oke, baik, tapi orang tersebut ada dalam kondisi stres, tidak stabil emosinya, mengakibatkan dia sakit karena pikiran yang sakit. Bagaimana menanganinya? Silakan Dr. Grace. Baik, terima kasih. Nah, ini sering banget nih terjadi seperti ini. Jadi akhirnya gaya hidupnya sudah sehat, udah bagus, tidur juga udah cukup, ya olahraga juga udah rajin, tetapi ternyata pengelolaan manajemen stresnya kurang bagus. Akhirnya timbul di dalam tubuh yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini kalau tidak di-manage dengan baik, maka dia akan mengganggu organ-organ tubuh kita. Jadi misalnya dia bisa membuat inflamasi, ya di organ, akhirnya timbul hipertensi. Nah, kan hipertensi padahal makannya udah kurangin garam dan sebagainya, tapi nggak turun-turun. Yang harus di-manage adalah stresnya. Jadi yang pertama, 1, kalau kita mau bicara mengenai pola manajemen stres, rilis dulu. Rilis adalah mengikhlaskan dulu nih. Mengikhlaskan dulu untuk dievaluasi. Sebetulnya apa yang sedang dihadapi, apa sumber akar masalah dari stresnya. Setelah dievaluasi sumber stresnya apa, maka carilah sarana-sarana untuk bisa menyelesaikannya. Karena stres itu banyak. Stres itu ada stres terhadap mungkin diri sendiri, melihat dirinya tidak berharga, misalnya itu sebuah stres. Atau stres dari luar, jadi misalnya pekerjaan, pertemanan, finansial, atau mungkin aspek-aspek lainnya. Maka setelah dievaluasi stresnya apa, akar masalahnya, tentukan sarananya. Sarananya ini juga harus sesuai dengan tadi permasalahannya. Kalau misalnya stresnya karena rumah tangga misalnya ya, carilah konselor rumah tangga. Atau kalau misalnya ternyata masalahnya di finansial, carilah konsultan finansial. Tetapi intinya harus mau dulu, mengikhlaskan diri dulu untuk dibenahi. Dibenahi dalam arti apa? Anda harus rela untuk dibuka. Untuk dicari akar masalah. Dibuka bukan berarti harus ditanya sampai detail itu rahasia, enggak. Tetapi misalnya contoh, kalau hipnoterapi atau misalnya ketemu konselor, ikhlas untuk dibuka dulu, dicari tahu akar masalahnya apa, dan kita bergerak dari sana. Sadarlah bahwa kita ini semua resourceful, semua adanya di dalam sini. Kalau mind kita nggak sehat, maka physically kita juga akan berdampak loh. Namanya penyakitnya psikosomatis. So be careful with your mind. Teruslah berpikir positif, teruslah berusaha untuk men-switch. Kalau ada sesuatu stimulasi dari luar yang negatif, kita punya kontrol. Punya kontrol untuk bisa yang masuk ke dalam sini itu, dan hati kita itu positif atau negatif. So we have the power to control it. Jadi kontrollah terus untuk switch, tetap jadi positif, selalu lihat dari perspektif yang lain, dari yang bagus pastinya, setelah itu mulai menata hidup lebih baik. Jadi fokuslah pada solusi ke depan, jangan pada masalah yang di belakang. Itu aja. Semoga membantu. Oke, terima kasih Dr. Grace, sangat menjawab sekali ya. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Ibu Wani. Bu Wani, bagaimana tips praktis untuk UKM agar mulai aktif ke digital? Silakan Bu Wani. Oke.
bagaimana UKM masuk digital. Untuk masuk ke digital, tentunya kan menjual sesuatu, kita posting di digital, mungkin contohnya di Instagram. Kita akan posting, misalnya UKM ini adalah tentang keripik gitu ya, misalnya UKM tentang kita jualan keripik. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk jualan digital itu sebenarnya harus tampak yang indah, Ibu. Tampak yang indah. Jadi orang tertarik. Nah, kita kan tidak bisa mencicip rasanya dong kalau kita misalnya jualan di digital. Kalau misalnya datang ke toko kita, ini sampelnya boleh dicicip. Jadi awalnya adalah kita bikin packaging yang bagus gitu ya, untuk tampak indah pada saat di Instagram. Kalau kita jualan biasa, kita dengan plastik biasa aja oke kan? Nah, tapi ini kita harus bikin yang bagus, bikin foto-foto yang bagus. Jadi kalau mungkin cari teman yang bikin gambar-gambar yang bagus, testimoni yang bagus, baru masukkan ke dalam digitalnya, ke Instagramnya, seperti itu. Nanti juga bisa belajar dari Mbak Lola. Kalau kita lihat postingan Mbak Lola itu, belum makan rasanya udah membuat kita tergiur sekali untuk memesannya. Rasanya sudah lihat gambar aja sudah bisa merasakan betapa enaknya kue cantik molek itu gitu ya, kue hijau itu rasanya kita sudah tahu. Jadi langkah awalnya seperti itu. Kemudian mulai berani masuk ke seperti Blibli, nanti bisa tanya ke Bu Lisa Widodo juga, masuk ke ikut lomba-lomba gitu juga bisa. Jadi karena banyak sekali mereka ada lomba-lomba untuk UKM, ikut saja karena di situ kita bisa banyak belajar untuk berkembang, untuk meningkatkan bisnis UKM-nya kita. Dan mulai belajar-belajar dari yang lain sih sebenarnya. Itu jawaban singkat saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Ani, sangat menjawab juga ya. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir, saya tujukan untuk Mbak Lola ya. Mbak Lola, apa yang harus diperhatikan di culinary digital untuk pemula? Silakan Mbak Lola. Masih di mute Mbak Lola. Oke. Oh ya. Oh, kepencet lagi kayaknya. Ya. Oke, sudah bisa? Sudah. Ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab dengan Ibu Wani ya, untuk pemula memulai bisnis kuliner online, yaitu tadi foto harus bagus, tampilan harus menarik, kemudian bagaimana caption itu atau kata-kata yang harus ditulis di jualannya juga menarik calon pembeli gitu. Dan benar kita tidak bisa langsung merasakan atau melihat karena hanya dari gambar semuanya. Kalau buat saya sih nggak ada strategi khusus ya, kecuali membuat tampilan yang lebih menarik, membuat caption yang juga menarik, dan selanjutnya adalah kualitas yang membuktikan. Oke, terima kasih Mbak Lola penjelasannya. Sudah sangat menjawab sekali 3 narasumber kita malam hari ini ya. Baik yang disampaikan langsung secara pribadi maupun menjawab pertanyaan dari para peserta malam hari ini. Ya, Bu Ruani, dari apa yang sudah disampaikan 3 narasumber ini, kita mau ambil kesimpulan ya, supaya apa kita dapatkan ini luar biasa banget malam hari ini. Dari Bu Wani, dari Dr. Grace, maupun dari Mbak Lola. Silakan Mbak Ruani, Bu Ruani. Saya dulu ya. Mestinya dipanggil Noni Ruani gitu ya. Nah, Noni Ruani, silakan Noni Ruani dari saya. Oke. Hari ini kita dapat 3 hal yang kelihatannya berbeda. Jadi maksud saya kalau Bu Wani dari banking gitu ya, yang kesannya korporasi banget gitu. Terus dari Dr. Grace yang ngomongnya lembut tapi banyak isi gitu. Terus dari Mbak Lola yang sangar Mbak. Jadi saya dapat 3 hal ya. Saya coba gabungkan gitu. Jadi digital itu sesuatu yang sebetulnya bisa dipelajari untuk kita para perempuan. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi kita sebetulnya kalau mau belajar kita bisa go digital.
Lalu dengan kesehatan kita mesti lihat secara holistik, gak cuma dari satu aspek aja, dari makanan, dari gerak, dari pikiran, tiga-tiganya saling saling melengkapi, karena kurang satu bisa sakit juga gitu ya, kira-kira gitu ya, moga-moga betul. Lalu saya mengambil kesimpulan gini, kita itu sebetulnya para perempuan punya sumber-sumber yang baik. Gitu. Sumber-sumbernya bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa dari kita sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak lihat bahwa kita punya sumber-sumber itu karena kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa berkarya tanpa batasan sebetulnya. Karena batasan itu kita yang kasih batasan kita sendiri sehingga kita kesannya nggak bisa maju. Padahal kalau hari ini kita berkumpul banyak perempuan-perempuan tangguh dan sangar-sangar hari ini gitu ya. Sebetulnya kita bisa berbuat sesuatu, dan kalau itu saya begini, kalau itu kita bisa kerjakan bersama-sama, sebetulnya kita sedang membangun Indonesia. Begitu. Jadi kita memulai bulan Agustus ini dengan mengingat bahwa ini adalah bulan di mana kita memperingati kemerdekaan Indonesia gitu. Artinya perempuan-perempuan Indonesia juga punya banyak sekali kesempatan untuk bisa berkarya, untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Dalam skop yang kecil maupun dalam skop yang besar, silakan aja gitu ya, tergantung kesempatannya. Silakan berkarya tanpa batasan. Silakan Bu Yuli. Ya, setuju sekali apa yang disampaikan oleh Noni Ruwani. Ya, saya ingin menambahkan sedikit saja. Kesimpulan dari 3 narasumber ini, ternyata perempuan-perempuan Indonesia ini luar biasa cerdasnya, luar biasa pintarnya, dan luar biasa kreatifnya ya. Kalau kita sudah lihat Bu Wani seperti apa, Dr. Grace, kemudian Mbak Lola, tiga-tiganya sangat menginspirasi ya. Wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia tetap semangat di tengah pandemi. Kita tetap dapat berkarya, kita tetap dapat berpartisipasi untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar kita. Dari tangan-tangan perempuan ini ya, akan lahir banyak sekali karya-karya yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan malam hari ini, Bu Ruwani. Oke? Ya, acara kita sudah hampir selesai, tetapi ada lagi yang ingin saya bacakan ya. Terima kasih untuk 3 narasumber malam hari ini. Kami sangat diberkati sekali ya. Saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman KBC Rise yang mendengarkan malam hari ini juga sangat diberkati semuanya. Ya, acara malam hari ini dipersembahkan oleh Elebram, RC, Trinity Optima Production. Terima kasih atas dukungannya. Untuk kuis, setelah Anda mengisi feedback pada akhir acara dan dapatkan kartu flash persembahan dari BCA, snack makanan enak dari IG Lola Cooking. Ya. Selanjutnya, saya ingin sampaikan untuk acara minggu depan. Minggu depan kita masih punya acara yang sangat spesial ya. Acaranya generasi muda berkarya. Generasi muda bisa apa? Ya, narasumbernya luar biasa nih. Ada dari staf khusus Presiden RI, ada 2 orang ya, milenial. Kemudian ada lagi dari Ketua GP Ansor, anggota DPR RI. Wow, minggu depan ketemu lagi ya di channel yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Generasi muda bisa apa? Kita nantikan jawabannya minggu depan. Oke, sebelum acara berakhir, kita mau sama-sama dengarkan 1 buah special performance dari Vera Anastasia, Never Enough. Silakan Vera. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can let this moment end. You set off a dream with me, getting louder now. Can you hear it echoing?
take my hand? Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shines of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shines of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. For me. Terima kasih semuanya. Hari ini topiknya bagus banget. Ya, Saya seneng banget dengernya tadi. terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, sahabat KBC Rise yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama dan acara yang sama dengan topik yang berbeda dan tak kalah menariknya. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Tuhan Sampai memberkati. jumpa, terima kasih.